Selamat datang di media pembelajaran fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah pernah saya bahas, yaitu lanjutan dari momen gaya adalah momen inersia. Nah, momen inersia itu biasa disimbolkan dengan I. Nah, ada beberapa bahasan tentang momen inersia. Yang pertama, itu adalah momen inersia pada sistem partikel. Nah, kita tinjau dulu untuk sebuah partikel. Kalau yang ini adalah sebuah partikel. Nah, ini gambar apa? Oke, ini sederhananya kalau kita sebutkan ada sebuah bandul atau sebuah kelereng atau sebuah penghapus, kita ikat dengan tali, kemudian kita putar secara horizontal. Ya, secara horizontal atau secara mendatar, maka dia akan berputar dengan porosnya di sini. Ini porosnya. Ini ibaratkan tangan kita yang megang, kemudian dia berputar kayak gini ya. Nah, ini dia memiliki massa dan memiliki jari-jari. Maka secara umum dapat kita katakan bahwa akan muncul yang namanya momen inersia sebesar berapa? I sama dengan M dikali R kuadrat. Ini adalah momen inersia untuk sebuah partikel. Dengan keterangan I adalah momen inersia partikel dalam satuan kilogram meter kuadrat. M adalah massa partikel dalam satuan kilogram dengan R adalah jarak partikel ke sumbu rotasi dalam satuan meter. Nah, jika sistem itu terdiri dari lebih satu partikel, ya, ini misalkan ya, oke, untuk sederhananya kalau tadi pakai tali, mungkin kita pakai batang atau tongkat yang masanya bisa diabaikan, yang mana di ujung-ujungnya terdapat massa M1 dan M2, kemudian dia diputar tengah-tengah. Ya. Maka ini sistem akan berputar kayak gitu. Nah, ini ada jaraknya, M1 ke poros jaraknya adalah R1, M2 ke poros jaraknya adalah R2. Maka secara umum berlaku. Nah, karena lebih dari satu kita pakai notasi sigma. Ya, kayak seperti huruf M terbalik, inilah sigma atau penjumlahan. Sigma I sama dengan I1 tambah I2. Yaitu sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Bagaimana kalau lebih dari ini ya tinggal ditambahin lagi sampai seterusnya. Ya, kalau ada 4 ya mungkin ya akan nyampe M4 dikali R4 kuadrat. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita langsung ke contoh. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia. Ada sistem seperti ini. This koordinat Cartesius. Ini misalkan M1 memiliki massa 2M. Ini M2 juga massanya 2M. Ini M3 massanya M. Ini. Kemudian M4 di sini massanya M. Jarak M1 ke pusat koordinat adalah 2A. Jarak M2 ke pusat koordinat adalah A. Jarak M3 ke pusat koordinat dari gambar ya, juga A. Sedangkan jarak M4 ke pusat koordinat adalah 2A. Nah, pertanyaannya, tentukan momen inersia sistem ketika diputar dengan poros pada sumbu Y. Nah, ini sekarang porosnya ada di sumbu Y. Ini yang menjadi poros. Ya. Maka ini akan berputar ya. Jadi yang akan mengalami perputaran secara umum di sini adalah M3 dan M1. Sedangkan M2-nya gimana? M2-nya tetap dia. Dia akan diam di sini, berputar di tempat jadinya kalau kita lihat nanti. Ya. Nah, oke, kita kembali lagi dulu ya. Apa sih yang di atas tadi dengan R? Kita paham dulu. R adalah jarak partikel ke sumbu rotasi. Ini tolong diingat. R adalah jarak partikel ke sumbu rotasi. Maka secara umum dapat kita tulis apa yang diketahui. Ya, oke, ini hanya pemisalan M1, M2, M3, M4 dalam soal ini tidak diberikan penomoran M1, M2, M3, M4. Yang ada 2M, 2M, M, dan M. Kita yang misalkan ini M1, ini M2, M3, ini M4. Bisa nggak dibalik? Terserah ya, tergantung si pembahas soal. Nah, di sini misalkan M1-nya 2M, M2 2M, M3 M, M4 adalah M. R-nya gimana? Nah, dengan sumbu rotasinya berada di Y, maka R1 jarak 1 ke sumbu Y berapa? 2A. Jarak benda 1 ke sumbu Y. Nah, sedangkan untuk benda 2 yang ini, berapa jaraknya ke sumbu Y? Bukan A. A ini adalah jarak benda 2 ke
pusat koordinat atau 0,0-nya. Sedangkan kalau di sumbu Y berapa? 0. Kok 0? Dia udah diam di sumbu Y. Nah, untuk M3, iya, jaraknya ke sumbu Y adalah A. Ini dia. Jaraknya ke sini ke Y. Sedangkan untuk M4, nah M4 juga sama kasusnya dengan M2. Dia udah diam di sumbu Y. Jadi jaraknya 0. Kecuali nanti pertanyaannya adalah tentukan momen inersia sistem ketika diputar dengan poros pada sumbu X. Nah, itu beda lagi kasusnya. Nah, ini kita bahas yang ini aja dulu. Nah, di sini ya, ini penjelasannya. R2 dan R4 bernilai 0 karena M2 dan M4 berada pada poros rotasi atau pada sumbu rotasi. Sehingga jarak M2 dan M4 ke poros atau sumbu rotasi adalah 0. Karena dia udah ada di Y. Nah, yang ditanyakan adalah sigma I. Jawab, sigma I ya sama dengan ya, oke. I1 plus I2 plus I3 plus I4. Kalau ada lagi misalkan ya plus I5, plus I6, dan seterusnya. Cuma karena di sini ada 4, ya cukup kita tuliskan 4. Sama dengan M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat plus M4 R4 kuadrat. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya di sini. Loh, tadi kan di sebelumnya di momen gaya itu ada positif, ada negatifnya. Nah, di sini apakah perlu ada positif, ada negatif? Jawabannya adalah tidak. Secara umum, di sini dia adalah penjumlahan. Maka di semuanya adalah penghubungnya positif. Dia pasti perputarnya arahnya homogen. Nah, itu M1-nya bernilai 2M. Kita masuk substitusikan ini. R1-nya 2A, M2-nya 2M, R2-nya 0. M3-nya M, R3-nya adalah A, M4-nya M, R4-nya 0. Nah, yang perlu dipahami di sini ketika memasukkan nilai R1 yang nilainya 2A, oke, ingat diisi kurung. Karena kalau kalian nggak isi kurung, ini hasilnya akan fatal. Andai kata kalian lupa mengisikan kurung di sini, maka yang akan kalian tuliskan adalah 2M kali 2A kuadrat. Udah, hasilnya kalian akan tulis 4MA kuadrat. Sedangkan harusnya di sini, ya 2M kita tuliskan 2M lagi, 2A dikuadratkan, hasilnya 2 kuadrat 4, A dikuadratkan A kuadrat. Nah, itu perbedaannya. 2M kali 0 kuadrat, ya udah 0. M kali A kuadrat, ya MA kuadrat. M kali 0 kuadrat, 0. Udah, 8MA kuadrat. Nah, ini kenapa 8? 2 kali 4. 2 kali 4, 8. M kali A kuadrat, ya MA kuadrat. Tambah MA kuadrat. Hasilnya 8MA kuadrat tambah MA kuadrat adalah 9MA kuadrat. Ini yang versi sedikit angkanya. Memang ada juga sih yang nantinya jaraknya ini bisa diganti dengan angka, masanya juga diisi dengan angka. Nah, ini salah satu yang tanpa angka atau sedikit angkanya ya. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya ada momen inersia pada benda tegar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan benda tegar? Ini udah lanjutan. Kalau tadi sistem partikel, sekarang benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak akan mengalami perubahan bentuk ketika dikenai gaya. Apa contohnya? Contoh sederhananya, cakram. Ya, cakram besi, kemudian ada juga bisa juga kayu, ya. Kemudian spidol. Nah, kalau plastik itu dia bentuk ketegarannya memiliki batas tertentu. Cuma kalau diberikan gaya yang sangat besar ya juga dia bisa mengalami perubahan bentuk. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, oke, kita lihat. Pertama, momen inersia untuk benda tegar yang diputar melalui pusat massa. Ya, itu dirumuskan IPM sama dengan KMR kuadrat. Nah, IPM dan lebih umumnya nanti akan disebut I gitu aja untuk mempermudah ya. Itu adalah momen inersia benda ketika diputar melalui pusat massanya. Ya, jadi ketika dia diputar melalui pusat massanya, itu dia kita simbolkan dengan IPM, tapi sering juga disebutkan dengan I. Dalam satuan kilogram meter kuadrat. Dengan M adalah massa benda kilogram dan R adalah jari-jari benda tegar. Nah, untuk benda tegar yang berupa tongkat atau batang homogen, R diganti dengan L gitu dia. Apa itu L? L adalah panjang tongkat homogen. Nah, tolong bedakan.
kalau dia bentuknya adalah menyerupai lingkaran, ya, entah itu bola, cakram, silinder. Nah, silinder itu kan ada bentuknya berupa lingkaran ya kalau kita lihat ya. Itu yang dipakai adalah jari-jari. Jari-jari setengah dari diameter itu jari-jari. Sedangkan untuk yang berupa tongkat atau batang homogen itu yang dipakai adalah L. L itu apa? Panjang keseluruhan. Nah, itu dia. Itu tolong dipahami ya, itu perbedaannya. L adalah panjang tongkat homogen dengan K di sini ya. Tadi ada K ya. K mr kuadrat. Nah, ini K ini adalah bilangan yang bisa diganti, yaitu K konstanta inersia benda tegar yang diputar dengan poros melalui pusat massa. Berapa nilai K? Nah, di sini saya sudah tampilkan tetapan nilai K untuk beberapa jenis benda. Cincin tipis. Ya, cincin tapi tipis dia. K-nya 1. Itu menyerupai bentuk partikel nanti. Silinder pejal atau cakram, setengah K-nya. Jadi rumusnya akan menjadi setengah mr kuadrat gitu dia. Kalau bola berongga 2/3. 2/3 mr kuadrat. Bola pejal 2/5. Maka 2/5 mr kuadrat. Untuk tongkat homogen K-nya adalah 1/12. Jangan nanti rumusnya 1/12 ml kuadrat enggak. Ya, 1/12 mr kuadrat itu salah. Yang benar adalah 1/12 m. Ini R-nya kita ganti dengan L. Ya, sesuai dengan arahan yang ada di sini. Jadi kalian tinggal mengganti K sesuaikan dengan bendanya. Itu yang perlu kalian pahami. Nah, selanjutnya, sering juga muncul dalam soal adalah benda tegar yang diputar dengan poros tidak melalui pusat massanya. Nah, salah satu konsep yang dapat digunakan adalah teorema sejajar. Ada juga konsep yang lebih sulit, itu menggunakan integral. Nah, saya yakin kalian belum mendapatkan integral. Integral itu munculnya kalau nggak salah di matematika awal semester pertama di kelas 3. Kalau turunan itu akhir semester 2 di kelas 2. Nah, makanya jadi kayaknya nggak mungkin untuk saya menjelaskan dengan menggunakan metode integral. Ya, lebih gampang adalah teorema sumbu sejajar atau teorema sumbu paralel, itu istilahnya terkadang disebut. Nah, dia dirumuskan bahwa I sama dengan IPM plus MD kuadrat. I adalah momen inersia ketika benda tegar diputar pada jarak tertentu. Jarak tertentunya itu adalah D, sejajar dengan pusat massa. Dengan IPM adalah momen inersia pusat massa, dan M adalah massa benda tegar, D pergeseran sumbu rotasi terhadap pusat massa dengan satuan seperti ini. Ya, berapa sih dia digeser dari pusat massanya? Contoh, nah, batang homogen ketika diputar melalui pusat massa, momen inersianya dirumuskan IPM 1/12 ml kuadrat. Ini seperti rumus yang tadi kita bahas ya. Kan IPM sama dengan KML kuadrat. Ketika dia diputar melalui pusat massa untuk batang homogen, K-nya adalah 1/12. Jadi rumusnya menjadi 1/12 ml kuadrat. Tentukanlah persamaan momen inersianya ketika batang tersebut diputar melalui salah satu ujungnya. Nah, ketika melalui pusat massa, ini dia analisisnya ketika melalui pusat massa. Ini udah jawaban ini ya. Nah, ini kita lihat dulu melalui pusat massa seperti ini. Tongkat yang panjangnya L, ini panjang keseluruhan L, diputar di tengah-tengahnya. Pusat massanya pasti di tengah-tengah untuk tongkat homogen. Nah, seperti buat layangan gitu ya, ketika kita menimang untuk mengukur keseimbangannya ya kita timbang di bagian tengahnya. Nah, itu pusat massanya. Nah, ketika dengan poros pusat massa dia memiliki IPM sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, bagaimana ketika sekarang dia diputar melalui salah satu ujungnya di sini nih. Nah, ini sumbu rotasi di sini. Jadi bentuknya gambaran seperti ini. Dan dibuat seperti ini, putar. Tongkat yang panjangnya L yang sama ya, keadaan sama. Mula-mula dia kan diputar di pusat massa di tengah-tengah. Nah, ini dia, pusat massanya ada di sini. Berapakah dia bergeser? Nah, ketika dia panjangnya L, ini digeser setengah L. Kenapa bisa setengah L? Iya, dari tengah-tengah ke salah satu ujungnya L. Meskipun di sini nanti sumbu rotasinya
ya di ujung yang sebelah kiri, sumbu rotasinya ya tetap jadi pergeserannya adalah setengah L. Inilah D. D itu apa? Pergeseran sumbu rotasi terhadap pusat massa. Rumus umumnya diberikan di pusat massa. Di sini, yang 1/12 ml kuadrat. Sekarang kita geser, bawa ke ujung. Bergeser dia setengah L. Itulah D. Tidak menutup kemungkinan dia bergesernya sampai di sini. Sampai di 1/4 L. Boleh. Tergantung soal. Ya, tinggal kalau dia bergesernya sampai di sini, ya 1/4 L yang kita pakai. D-nya 1/4 L. Tapi berhubung soalnya yang diminta di salah satu ujungnya, yang namanya ujungnya di pinggir, ya, itu jaraknya setengah L atau pergeserannya D adalah setengah L. Ini dia penjelasannya. Sumbu rotasi mula-mula berada pada pusat massa. Tetapi saat diputar melalui salah satu ujung, maka sumbu rotasi mengalami pergeseran D sama dengan setengah L. Nah, ini dipahami adalah pusat massa benda homogen berada di tengah-tengah. Ini untuk batang ya, batang homogen. Nah, maka saat diputar melalui salah satu ujungnya berlaku. Nah, ini kita pakai rumus teorema sumbu sejajar. I sama dengan IPM plus MD kuadrat. Ini rumus yang tadi kita bahas. IPM-nya 1/12 ml kuadrat. Ya, oke, kita tuliskan 1/12 ml kuadrat. Ini adalah momen inersia ketika dia diputar melalui pusat massa. Ditambah M dikali setengah L kuadrat. D-nya kan setengah L ya, setengah L kuadrat ini D. Nah, ini deh. Ini kita substitusi ke sini. Tulis lagi 1/12 ml kuadrat tambah. Nah, setengah L kuadrat, setengah kuadrat 1/4. Ya, ini setengah kali setengah 1/4. M, nah, ini M tetap L kuadrat ya. Oke, jadi L kuadrat. Hasilnya adalah 1/4 ml kuadrat. Nah, ini dia 1/12 ml kuadrat. Ini kita samakan penyebut. 1/4 ml kuadrat biar bisa ditambahkan dengan 1/12 ml kuadrat. Penyebutnya kita jadikan 12. Gimana caranya? Kali 3. Bawah kali 3, atas kali 3. Kata lain ini kali 3/3. Jadi bentuknya menjadi 3/12 ml kuadrat. Dijumlahkan 1/12 sama 3/12. Hasilnya adalah 4/12. Dengan belakangnya tetap ml kuadrat. Sederhanakan bentuknya menjadi 1/3 ml kuadrat. Sehingga saat diputar melalui salah satu ujungnya, itu kita akan dapatkan momen inersia pada tongkat homogen atau batang homogen menjadi 1/3 ml kuadrat atau 1/3 ml kuadrat. Bentuknya seperti ini. Nah, ini biasanya sudah menjadi rumus umum. Nah, silahkan nanti kalian pelajari kembali bagaimana ketika dia digeser 1/4 L atau 1/8 L. Nah, itu silakan nanti kalian pelajari. Bisa juga 5/6 L. Nah, tergantung dari permintaan soal yang diberikan. Salah satu bentuk umumnya seperti ini ya. Oke, sekian dulu. Nah, sekarang silakan nanti kalian pelajari kembali.